banget nih mau nanya. Waktu hujan hari itu, sebenarnya teh Mas Alif janjian ya sama Mbak Natasha. Iya. Tapi ada salah paham di sini. Natasha itu ngiranya saya udah terima pesan dari dia. Tapi padahal saya nggak terima apa-apa. Tapi kamu tahu nggak? Katanya sakit flu itu bisa sembuh kalau ditularin ke orang lain lewat. Gimana? Kentos terharu. Kentos nggak nyangka ternyata Bu Lina dan Pak Ian ini pasangan yang sangat romantis. So sweet banget. Kentos jadi ngebayangin nanti gimana sama Nur. Alhamdulillah, Papa udah pulang setelah selesai operasi pemasangan ring dan stay di Singapura 2 minggu. Yeay! Masa ngerekam terus ah? Sampai mana sih nih? Nat, tolongin dulu Nat. Pah, Nat jangan ngerekam terus. Pah, Apa aku memang laki-laki egois ya? Anniversary tahun lalu kami masih sangat bahagia bersama. Aku berharap masih ada harapan untuk bisa menyelamatkan pernikahan ini. Karena bagaimanapun juga, aku masih sangat mencintai Papa. Mbak Tasya? Mbak Nat, udah ngantor? Udah sembuh emang? Bosan nggak ngapa-ngapain di rumah. Oh gitu. Mbak Nat, jaga kesehatan ya. Jangan sakit-sakit lagi. Nanti Kentos bingung loh kalau mau minta saran, masukan. Ya, Ah, kamu udah bagus kok. Kemarin waktu nanganin kasus Reni udah keren. masa toh Mbak? Itu juga kan karena masukan dari Mbak. Sampai akhirnya saya bisa seperti ini. Mbak, gimana setelah anniversary semalam? Pak Ian dan Bu Lina udah ada kemajuan belum? Udah baikan belum Mbak? Oh iya, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banget sama kalian berdua. Aduh, saya terharu loh apa yang udah kalian buat semalam itu. Makasih ya. Tapi inget ya Mbak, itu idenya Mas Alif loh Mbak. Iya Mbak, gak nyangka kan? Mas Alif gitu-gitu orangnya, perhatiannya luar biasa. Romantis lagi. Cewek mana yang gak mau sama orang kayak gitu? Ingat Mas Alif ya Mbak? Mbak. Perhatian. Bisa kumpul semua? Ayo, bisa kumpul semua. Mau ngapain lagi toh ya itu orang? Ada aja idenya. Ayo, teman-teman semua bisa kumpul ke sini. Ayo, kumpul. Ayo. Oke, semuanya. Dengarkan baik-baik. Saya akan memperkenalkan orang baru yang akan menjadi tim baru saya.
Teman-teman semua perkenalkan, ini yang akan menjadi tim baru saya, namanya Saga. Dia adalah adik kelas saya ketika saya kampus dulu dan dia adalah lulusan kumlot. Jadi kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Mbak, ganteng banget. Akhlakmu tuh loh, pecicilan. Kenalin, nama saya Saga. Di sini saya akan masuk ke timnya Mas Andre. Jadi saya mohon bantuannya kepada semua yang ada di sini untuk membantu saya biar tim kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Ayo, kasih tepuk tangan semua. Oke, semuanya? Sudah jelas? Sudah kenal juga namanya? Oke, kalian bisa balik ke pekerjaan kalian masing-masing. Terima kasih ya. Oh ya, Saga. Perkenalkan, ini Natasha, ini Saga. Ini Gita, ini Saga, dan ini Kentos, dia masih magang. Wah, Mbak Natasha, apa kabar? Saya Saga. Natasha. Wah Mbak, saya senang banget loh Mbak. Saya ketemu langsung dengan Mbak Natasha. Ya siapa yang nggak tahu dengan Mbak Natasha ya? Ratu perceraian di Jakarta gitu. Mohon bantuannya Mbak. Iya ya pasti. Halo, saya Gita, asistennya Mbak Natasha. Gita, Kentos masih banyak kerjaannya. Yuk. Ya Mbak, permisi ya mau kerja dulu. Gak. Natasha gimana menurut lo? Lo emang nggak salah pilih bro. Ya iyalah. Yaudah, sekarang lu mau gue kenalin sama orang yang paling kompeten di kantor ini. Oke? Ikutin gue. Oke. Oh ya. Yang nanti mau gue kenalin, itu namanya Pak Ian. Pak Ian itu bokapnya Natasha. Alias calon mertua lo kan? Ya. Lo paham kan apa yang harus lakuin? Ya tenang. Gua paham banget. Ya masuk. Permisi Pak Ian, saya bisa minta waktunya sebentar? Ayo, masuk. Gokil. Kalau sampai anggota barunya Mas Andi kinerjanya bagus, wah ciloko. Posisiku terancam dong di timnya Mbak Natasha. Ini bahaya ini, nggak bisa dibiarin. Mau ngapain coba itu sekarang? Pasti lagi cari muka di depan Pak Ian. Akhlaknya. Nah, siapa ini? Ini yang waktu itu saya pernah bilang sama Pak Ian kalau saya membutuhkan tim baru. Oh, ya kemarin Andre cerita. Ini namanya Saga Pak Ian, dia satu alma mater dengan saya. Tapi Saga ini 2 tahun di bawah saya, angkatan waktu di kampus. Dan Saga ini mempunyai prestasi yang luar biasa karena dia lulusan terbaik di kampus kami. Harus di follow up ini. Mau cari muka kayak gimana punya cara? Saga, ini Pak Ian. Oh, iya Pak Ian. Sebelumnya saya terima kasih banget Pak Ian. Saya udah bisa bergabung di Ian Arafura Law Firm ini. Suatu kebanggaan buat saya Pak Ian. Apalagi saya ketemu dengan pengacara handal dan top seperti Pak Ian. Wah, luar biasa sekali Pak Ian. Ya, mudah-mudahan kalian jadi tim yang solid, bagus ke depannya nanti ya. Siapa tuh? Saya nggak tahu Pak Ian. Oh ya Pak Ian, untuk kasus perceraian Pak Ian dan juga Tante Lina, saya sudah memilih beberapa CCTV yang nanti bakal saya jadikan bukti dan alasan di mediasi nanti. Dan nanti untuk pertama kalinya dibantu sama Saga, ya Saga? Siap. Masa gue yang hubungin dia duluan sih? Ya nggak apa-apa kali ya. Bilang aja nyampein terima kasih mama.
nggak bisa dihubungi sih? Di mediasi kali ya. Gita, Git ke ruangan saya, Git. Mbak, Git. Kamu tolong beliin kue atau makanan, pokoknya yang enak, jangan yang murah. Iya Mbak. Terus kamu kirim ke rumahnya Mas Alif, bilang itu tanda terima kasih dari saya dan Mama buat dia, ya. Kirim makanannya sih oke banget Mbak. Tapi apa nggak lebih baik kalau ucapan terima kasihnya langsung aja ke Mas Alif? Biar lebih... Kamu lama-lama kayak kentos ya? Yaudah deh Mbak, kalau gitu aku lanjut kerja dulu ya. Isi. Jangan lupa. Oke, siap. Mari. Oh iya, makasih ya Mas Alif udah jadi mediasi buat kami berdua. Kami bersyukur sekali kami bisa menyadari kekurangan dan kesalahan masing-masing. Semua karena Allah, Pak. Bu, saya hanya membantu sekedarnya saja. Dan saya turut senang Bapak dan Ibu akhirnya bisa rujuk kembali. Semoga langgeng ya. Amin, amin, amin. Oh iya, baik kalau begitu kami berdua permisi dulu ya. Baik, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu. Mas Andre? Memang kita ada jadwal mediasi hari ini ya? Lo pikir kedatangan gue ke sini cuma ngurusin mediasi doang? Liv, lo dengar baik-baik ya. Lo tuh bakal kalah sama gue. Dan gue akan merayakan kekalahan lo itu di acara pertunangan gue sama Natasha. Tapi tenang aja, walaupun gue gak suka sama lo, gue bakal tetap undang lo, Pak. Dre, jadi ini saingan lo buat dapetin Natasha. Lebih tepatnya, dia ini bukan saingan gue, tapi pengganggu hubungan gue sama Natasha. Oh ya, Alif, tapi lu biasa kan datang ke pernikahan yang mewah? Soalnya nanti makanan tuh enak-enak. Lu biasa makan enak gak? Gak biasa kan? Ntar lu makan pakai tangan lagi. Jangan dong. Ntar kalau lu makan pakai tangan diketahui orang-orang, kasihan lu nya. Nah, dan tamu undangan yang datang itu orang-orang high class. Yang jelas statusnya di atas lu. Dan minumannya, nanti kita minum wine, bukan air putih. Enggak, saya nggak minum-minum kayak gitu. Ya buat saya doakan semoga acaranya lancar. Tapi yang paling penting, dipastikan dulu Mas. Apakah Mas Andre dan Mbak Natasha itu benar-benar berjodoh? Karena sejatinya gini, pernikahan yang dipaksakan itu nggak baik pada akhirnya. Maksud lu apa ya? Kayaknya gue nggak butuh nasihat dari lu deh. Oh iya Kak, lo harus hafalin mukanya orang, ya. Ini namanya Alif. Standar, nggak epet-epet banget. Dia adalah mediator di pengadilan ini, tapi statusnya freelance, ya. Dan gue yakin dengan kemampuan lu, easy lah, gampang ngalahin dia, oke? Oh maaf, kita belum pernah kenalan saya. Nggak butuh. Temen gue nggak butuh kenalan sama orang kayak lu. Ayo kita masuk. Oke Kak, gue ngajakin ke sini karena nanti ada sidang perebutan hak waris. Jadi sekalian nanti lu harus mempelajari kasus hak waris ini ya. Oke, siap-siap gue paham. Udah, cuman... Aduh! Sorry mbak. Di mana sih matanya? Jadi jatuh semua kan berkas-berkas gue. Kok dia rusak gimana?
Pernah nggak mikir? Pernah nggak mikir gimana perasaan aku kalau aku ngeliat kamu? Kamu takuriannya Ricis ya? Oh bukan Mbak, bukan. Oh, artis Harry Potter? Hah? Artis? Bukan Mbak, bukan. Oh, sorry ya Mbak, tadi berkasnya jadi jatuh deh. Nggak apa-apa, jangankan berkas dibikin jatuh, hati aku juga siap kok dijatuhin. Saya Nur Hayati, tapi kalau di akte namanya Selena Gomez. Saya Saga Mbak. Saga? Pantesan aja kamu segala-galanya buat aku. Bisa aja gue. Mbak bisa aja. Enggak, memang kebetulan aja sekarang ada sidang diajakin sama Mas Agus. Udah. Mbak Selena Gomez, udah ya. Enggak. Udah jangan lu ladenin. Lu ladenin ngobrol sama Selena Gomez, konslet lu. Diperabot listrik kali gue, tapi gak apa deh buat nyetrum kamu. Ayo. Permisi ya Mbak. Mas Saga. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Kayaknya suara cewek siapa ya? Buset, bau amat badan gue. Kayaknya cewek kalau udah pakai wangi-wangian, nafsunya beda. Buset deh. Pahit ya minyak wangi ya? Waalaikumsalam, siapa ya? Mancot dah ke muka gue. 2 kali, lama-lama banjir nih gue. Maaf Pak Haji. Gak apa-apa Neng, udah kencrot ini. Ada apa nih kita? Iya Pak, aduh Pak Haji maaf ya. Enggak apa-apa. Wanginya nyengat banget. Tuh kan kata gue bilang, bangkis aja dulu, ntar udah berhenti baru ngomong. Iya Pak Haji. Untung aja cewek, kalau laki juga gampang. Ini ada titipan dari Mbak Tasya buat Mas Alif. Katanya sebagai ucapan terima kasih dari Mbak Tasya sama ibunya. Terus. Udah Pak Haji. Aduh Neng, si Alifnya nggak ada di rumah, ada di kantor. Mentang-mentang calon mantu, perhatian banget sama si Alif. Juga mau bapaknya. Ayo, enggak. Oh. Enggak Pak Haji. Aduh, kan gue bilang juga apa? Maaf ya Pak Haji. Waalaikumsalam. Aduh. Ngapain lu kemari? Di mana ada kembang. Di sini ada kumbang nemplok. Udah kayak cicak. Emangnya kita pernah kenal ya? Kita kan sering ketemu. Kita kan akan ke pelaminan. Abangnya siapa ya? Ijon, tukang ojeknya nggak laku. Kita kan pernah ketemu di pengadilan dulu. Waktu aku mau salaman, kamu ngelengos aja kayak anak kucing. Pak Haji, saya pamit dulu ya karena masih ada kerjaan. Syukur Neng, buru-buru Neng. Iya. Buru-buru amat sih. Neng Gita. Repet, berobot. Neng Gita. Buru-buru amat sih pergi Neng Gita. Aduh, aku masih kangen. Abang jangan gitu dong, malu dilihat. Ada lu. Pantesan alok banget. Lu kata ada alok tuh peluk. Ya sebentar lu mau ngapain? Nyiap serikahan Pak Haji. Ya bilang aja, makanya modalin tuh diri. Kerjaan ngojek zaman sekarang udah gak zaman yang ngojek. Nih gua ajarin kalau mau. Roman-romannya gak bakal minjemin. Tadi minjem. Adat digedein, udahnya susah untung belagu. Syukur juga gak jadi minjem. Ayo Beb. Neng kita. Ayo Beb, gak apa kan? Nggak apa-apa Bang. Makasih ya. Kembali kasih. Sebentar ya Beb, saya mau nanya dong. Tadi dari rumah Alif ngapain ya? Oh, itu nganterin pesanan ini Mbak Tasya. Makanan sama kue buat Mas Alif. Ini ya. Nay. Dari rumahnya Mas Alif ya? Iya, Nay. Bang Ijan kok nggak ngojek malah di sini? Lagi mau ngobrol bentar.
sama permaisuri. Tadi aku dengar Mbak Natasha kasih bingkisan untuk Mas Alif. Itu artinya teh mereka udah gak berantem lagi. Kalau gitu, Nay permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Nay. Wah, gawat nih. Ayam beb kita, biar Ijon yang antrinya ke kantor ya. Naik motor. Nggak usah bang, saya udah pesen taksi online kok. Oh, di cancel aja taksi online-nya. Mendingan naik ojek Bang Ijon, ada AC, angin cepoy-cepoy. Aduh, Gimana, ya? kok masih Ya, cari memang, driver sih statusnya? memang agak sulit kemari, soalnya pelosok. Jadi nggak ketemu di Google Maps. Ya udah deh. Ya udah, bentar ya, Ijon ambil kereta kencana dulu ya. Oh, itu nganterin pesanan Mbak Tasya, makanan sama kue buat Mas Alif. Nay, astagfirullahaladzim, kenapa tuh? Gak apa-apa, Bu. Kamu tuh gimana? Lihat ini, lagi ngerajang tapi ngelamun ya? Coba lihat, coba lihat. Kecil-kecil, gak apa-apa beneran. Papa. Kamu ada apa sih, Nay? Ayo cerita atuh sama ibu. Gak ada apa-apa, Bu. Jangan rahasia-rahasiaan atuh sama ibu. Pasti gara-gara si Alif ya? Teteh bingung, Bu. Mas Alif perasaannya sebenarnya gimana kan, Nay? Kayaknya juga Mas Alif sukanya sama Natasha, Mbak Natasha juga suka sama Mas Alif. Ya wajar atuh kalau banyak perempuan yang suka sama si Alif. Udah mukanya kasep, baik, sopan, terus ilmu agamanya juga bagus. Iya kan? Ya bener sih, Bu, wajar aja. Semua perempuan bisa suka sama Mas Alif. Kamu teh suka sama si Alif, Natasha juga suka sama si Alif. Kan kita nggak tahu isi hatinya si Alif gimana. Ibu teh pengennya kamu tuh berjodoh sama si Alif. Kan kamu udah dari kecil ya mainnya sama si Alif. Udah tahu kebiasaannya, kesukaannya. Ya. Ya tapi kan kita nggak tahu perasaan Mas Alif gimana. Ya satu-satunya cara kamu hanya harus berdoa dan sholat istiqoroh. Ya. Jadi kalau emang kamu berjodoh sama Alif, insya Allah Allah akan mendekatkan kamu sama Alif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ya udah biar ibu yang buka ya. Ya. Assalamualaikum. Bu Didi. Bu Lilis. Silakan duduk. Ya. Apa kabar, Bu? Baik. Ada apa tuh datang ke sini? Oh enggak, Bu Lilis. Ini mau ngasih ini buat Ibu Lilis. Buah-buahan biar Ibu sehat. Gak usah ngerepot-repot atuh, Kak Didi. Enggak ngerepotin kok. Cuman buah doang. Makasih banyak ya. Iya. Nay, ada Bu? Nay? Iya. Nah. Nay. Nay, Koko tahu Nay suka bunga, makanya Koko bawain bunga. Makasih, kok nggak usah repot-repot, besok-besok nggak usah dibawain bunga ya. Enggak repot kok Nay. Bunga doang. Ambil dong. Isi ya.
Ce. Aduh, Ko Didi, saya teh terima kasih banyak ya. Ko Didi tuh baik banget, udah mau bantuin saya sama Nay. Ya Nay, dari waktu keracunan, terus ganti rugi ke warga, terus sampai renov warung, sama satu lagi bikin akun apa teh? Oh, Put, ya. Pokoknya selama saya masih ada Ibu, Nay tenang aja. Pokoknya saya itu bener-bener niat mau bantuin Nay sama Ibu. Tapi gimana ya? Untuk ngegantinya saya bingung atuh, Ko Didi. Udah, pokoknya Ibu sama Nay jangan mikirin soal utang ya. Pokoknya saya ini niat ikhlas mau bantuin Nay sama Ibu. Beneran. Oh, Masya Allah, Ko Didi baik banget. Ya Allah, semoga Allah itu mengganti yang lebih ya ke Ko Didi ya. Amin. Atas kebaikan Ko Didi. Amin Bu. Iya. Ko Didi teh baik ya orangnya. Kalau Nay lihat dia emang tulus bantuin Nay sama ibu. Nay tahu Ko Didi kayaknya suka sama Nay. Tapi ya gimana tuh? Perasaan Nay cuma buat Mas Alif. Gimana pun juga Nay harus tetap baik sama Ko Didi. Sekalipun nantinya dia kecewa sama Nay. Saya tuh udah pikirin caranya gimana supaya warungnya Ibu tuh rame lagi. Masya Allah, saya jadi nggak enak atuh. Ko Didi baik banget. Jadi saya ngerepotin? Enggak yang ngerepotin. Silakan diminum kok. Makasih, Nay. Awas hati-hati, Amit. Ya Allah. Kok itu masih panas? Ya, basah bajunya. Tolong ambil tisu. Nggak usah. Saya pulang aja deh. Ya, Bu Lilis. Nay, pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gokil. Ya. Udah sampai. Kok kita sama Ijon ya? Susah ya? Tenang. Biar Bang Ijon bantuin ya. Hah? Wangi banget rambutnya. Kayak cucian baru dicuci. Udah nyampe kita. Hit. Mbak. Kamu sama Mas Ijon? Iya Mbak, tadi aku pesan taksi online tapi nggak ada. Jadinya dianterin sama Bang Ijon. Iya Mbak Natasha, izin ya, Ijon boleh nggak jadi asisten pribadi Mbak Gita? Nganterin kemana-mana gitu biar langganan. Ijon 0010. Alah, modus. Wadidaw, modus. Monyet ngendus dong. Boleh Mbak Natasha ya. Kasihan nanti asistennya kalau sendirian kemana-mana tadi gigit semut rang-rang. Kan kalau ada Ijon bisa ngebelain nanti. Nggak usah Mbak. Denger kan? Nggak usah sok-sokan. Kalau bilang nggak boleh, nggak boleh. Nggak apa-apa. Wadidaw. Biar Gita lebih cepat nyampe ke kantor. Terus kalau kita butuh apa-apa, ready. Ready mana Tasya, tenang aja. Kalau motornya mogok misalnya nih, Ijon bisa naik otopet nganterin Mbak Gita. Ya udah sekarang kita lunch dulu. Ya udah, saya juga ikut ya. Kok gimana tau ya kamu tuh akhlaknya gimana sih Jon? Yang makan siang ini hanya tim inti. Kamu tuh orang luar, gak bisa. Maksa lagi. Apa? Gak bisa. Mbak Gita, siapa sih bapaknya ya? Mas, nggak dengar tadi kata Mbak Natasha. Saya ini udah jadi tim inti, tim orang dalam. Saya kan sekarang jadi asisten pribadi Mbak Gita. Berarti saya sudah masuk ruang lingkup pribadi dalam negeri rumah ini. Jon, kok tahu diri lah Jon. Aku aja magang. Kamu tuh apa? Baru ditawarin abal-abal. Hanya geng inti. Sosokan. Udah ya, denger ya. Kalau nggak bisa, tetap nggak bisa. Nggak apa-apa. Tapi next time. Soalnya sekarang kita mau makan siang sambil bahas kerjaan. Oke? Iya Mbak.
Oke. 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 Oke apa? Kamu tuh balik sana loh. Ini kantor siapa? Oh iya. Oh ya. Jambak. Lu ngeselin loh, Mbak. Lama. Apa ngasih orang enak juga? Assalamualaikum. Wow. Bah. Punya duit sekarang, bisa beli beginian. Alhamdulillah, Masya Allah ya Allah. Babe akhirnya nggak minta duit lagi. Makanya apa-apa nanya dulu, emang gue yang beli? Siapa yang beli? Ngutang. Gak boleh ngutang, dosa hukumnya. Ayo tebak. Dari mana nih? Itu ada dari mana? Dari mantu gue, calon bini lu. Hah? Siapa? Inisialnya N, belakangnya H. A bisa, H juga bisa. Narji. Narji lah kejauhan. Depannya N, belakangnya A. H. Abdul Ghani. Laki itu mah. Ini mah perempuan. Jangan jadi A. Perempuan. Depannya N, belakangnya H atau A. Natasha. Iya. Dia nganterin sendiri tadi? Enggak. Yang nganterin Gita. Tapi lumayan juga Gita, cakep juga sih. Katanya sih kita apa tadi? Pesannya ada pesannya nggak? Kata sih ucapan terima kasih. Dari Natasha. Iya. Udah sini makan sini. Udah kenyang kali, Pak. Nggak boleh pengasih orang harus dimakan biarpun sedikit, nggak boleh begitu. Itu pengasih orang jauh-jauh loh. Kali udah kenyang. Ya namanya menghormati, pengasih orang harus penting. Itu Alip. Ah bener nih anak. Ini tangan gue mas, tangan gue ditelan. Nek, dia rencana jual. Ini kosong, Pak. Oke. Duduk sini aja ya. Gua mau lo diem-diem gimana caranya lo harus dapetin harta perusahaan yang Arapura. Dia lagi. Kenapa sih ada di mana-mana sih? Apa, Mbak? Apa toh, Mbak? Andre. Ya udahlah Mbak Nat. Muka-muka gitu kan pasaran. Di mana-mana ada, udah cuekin aja. Sampai gua bisa mendapatkan harta perusahaan ini, Iya, Mbak. Saja. gua akan menguasai perusahaan. Pindah aja, yang pindah. Arapura. Mana tunggu Mbak Nat. Jangan kemana-mana. Coba lihat. Ngapain cowok dua-duaan di situ? Ngobrolin apa ya? Gerak-geriknya mencurigakan. Lebih baik, Git, kamu jagain Mbak Natasha di sini. Aku turun tangan, aku cari tahu apa yang mereka obrolin. Kalau dalam waktu 5 menit aku belum balik, kamu tolongin aku ya, Git ya. Git, atau Git, jawab Git, ya. Tahu juga sih. Udah, Mbak, tenang. Jagain. Boleh, ada perusahaan nggak mungkin kalau... Dan misi pertama gua setelah menguasai kalian. Ngapain lo di sini? Lo di sini. Ini lo lagi nyari menu, tak cariin kamu itu. Saya duluan ya. Kayaknya di mobil ya. Gua boleh tanya. Lepasin bro. Enggak, lihat menu doang, maaf. Gua bohong lu. Ngapain? Lepasin. Lepas gak? Oh, jadi ini ya kelakuan calon istri aku. Bukannya kerja yang benar, ngasih tahu anak buahnya yang benar,
Malah nguping. Kamu ngapain nguping sih? Hah? Banyak ngomong lo. Oh, udah mulai lemah. Udah mulai khawatir sama aku, makanya banyak curiga sama aku gitu. Kamu, orang hukum kan? Kamu tahu nggak tindakan kamu bisa saya bawa ke pengadilan gara-gara penganiayaan? Tahu kan? Dia nguping, Mbak. Pasal 355, pasal perbuatan tidak menyenangkan. Kamu tahu itu kan? Kamu juga lawyer kan? Dan apa yang dilakukan sama anak buah kamu barusan itu ada perbuatan yang tidak menyenangkan. Aku bisa nuntut kentos loh. Tuh. Iya, Ma? Halo, Pak Yan. Wow. Oke. Baik. Saga, udah tinggalin aja. Ikut gue sekarang. Sok tahu sih. Tuh, makanya. Kan aku berusaha, Mbak. Gak apa-apa. Ambil resiko tau nggak nguping tadi, ngomongin aja. Kayaknya saya nggak bisa ikut makan siang deh. Saya harus balik ke rumah. Tadi Mama telepon soalnya. Kalian makan aja di sini ya. Saya traktir. Serius, Mbak? Serius? Nih, pegang nih. Nih, pakai aja. Aku aja. Anggap aja ini saya traktir karena kalian berdua udah berhasil bikin acara anniversary orang tua saya. Iya, Mbak. Mbak emang terbaik. Makasih ya Mbak ya traktirannya. Makasih ya, Mbak. Aduh, kok jadi kebayang-bayang Inaya terus ya? Tapi susah juga. Pas ketemu nggak bisa ngomong apa-apa gue. Aduh. Kok gini? Apaan sih, Jang? Sampai setan mon jambu lu. Senyum-senyum sendiri lu. Kagak, gue lagi berasa apa ya? Berasa apa? Dibilang meriang enggak, dibilang sakit enggak, dibilang sehat enggak. Perasaannya seneng aja. Ya kenapa kok? Inayah. Udah gue tebak. Tapi ya gitulah yang bikin gue galau nih. Kalau depan Inayah, gue kayaknya nggak bisa ngomong apa-apa. Kenapa ya? Lu tenang aja kok Didi. Biar Ijon yang akan ngajarin lu. Supaya lu ngomong lancar depan Inayah. Dan lu jadi laki-laki paling romantis di planet ini. Serius. Tapi biasa kok. Ada ongkosnya. Wadidaw. Iya ngerti. Kita gue transfer. Cakep. Ya. Pokoknya kok. Ijon ini rajanya untuk merayu cewek. Buktinya gue baru dapet cewek namanya Gita. Dia kelepek-kelepek sama gue. Udah kayak ikan mas koki kurang air. Masa sih? Serius. Nih malam ini gue yakin dia gak bisa tidur. Kenapa tuh Jon? Banyak nyamuk ya? Mikirin gua. Nyamuk lagi. Tenang aja. Ntar Ijon ajarin ya. Tapi ngomong-ngomong balik kasbon ya. Udah full transfer lo. Iya kasbon juga dong. Ya udah deh. Masih ya. Nih telur nih. 2,5 kilo buat apaan lo? Mau gue netesin. Ini buat digoreng. Tenang aja. Ntar malam Ijon balik lagi kemari. Gue ajarin lo. Jadi laki-laki romantis. Sip ya, bener ya? Ya. Jangan telat. Hei, bisulan lo, hei. Hai, Ma. Mama kenapa? Besok itu kan jadwal Mama untuk mediasi yang kedua. Apa itu nggak ada reaksi apapun untuk membatalkan perceraian ini? Mama, aku kan pernah bilang sama Mama kalau aku akan lakukan apapun supaya Mama sama Papa nggak cerai. Oke? Gak tahu ya, Nak. Kayaknya sekarang ini Mama udah pasrah. Kenapa? Mama sakit
Aduh sakit banget ini. Ya udah istirahat yuk. Tiduran aja ya di kamar yuk. Yuk Ma. Yuk. Yuk. Ya, sudah sejauh mana persiapan untuk mediasi yang kedua kasus Hendrik? Ya, untuk sidang mediasi yang kedua, semua sudah 100%, data sudah komplit, CCTV yang saya pilih juga sudah komplit, dan saya yakin dengan data dan CCTV itu, Tante Lina nggak akan bisa berkutik lagi Pak Ian. Jadi menurut kamu, apakah saya harus cerai dengan istri saya? Iya dong, karena pertama, Tante Lina sudah tidak menghargai Pak Ian sebagai suami. Kedua, Tante Lina sudah tidak mau mendengarkan apa kata Pak Ian sebagai suami. Dan yang ketiga, menurut saya yang paling krusial. Karena Tante Lina yang pertama kali mengajak Pak Ian untuk bercerai. Dia yang pertama kali minta cerai. Ya, jadi saya sebagai lawyernya Pak Ian, saya tidak mau melihat klien saya menghabiskan masa hidupnya itu dengan istri seperti itu Pak Ian. Tapi kalau sampai Pak Ian luluh, saya khawatir Pak Ian. Kekhawatiran saya apakah Pak Ian masih ingin mempertahankan istri seperti itu? Tentu tidak kan Pak Ian? Gitu ya? Iya Pak Ian. Jadi menurut saya data sudah komplit, CCTV sudah komplit, itu semua yang nanti akan saya presentasikan ke sidang mediasi kedua. Dan dengan bukti ini, Tante Lina nggak akan bisa berkutik lagi Pak Ian. Sepertinya Andre sangat ingin saya cerai. Oh iya Pak, sekalian juga saya mau bahas masalah harta gono gininya Pak. Jadi kan Cukup. Sementara kita fokus dulu pada mediasi besok ya. Ya kalau sudah nggak ada lagi yang dibahas, saya kira kalian bisa lanjutkan kerjanya. Ya. Oke, baik Pak Ian kalau begitu kami permisi dulu. Terima kasih Pak Ian. Terima kasih Pak. Mana sih si Kentos di dalam nggak ada, di luar nggak ada. Masa gue nungguin dia lama banget, kalau kulit gue melepuh gimana? Percuma dong suntik putih. Nur? Iya, maaf ya, kita terlambat. Mules ya? Marah. Oh, marah. Marah. Nur, tadi banku bocor Nur. Maaf ya, aku terlambat ya. Alasan aja, aku tuh kata dokter kulit aku tuh gak boleh nunggu lama-lama, gak boleh kena sinar matahari. Kayak vampir dong. Vampir. Itu kenapa tangannya? Ini lo tanganku habis diperintir sama orang, Nur. Hah? Iya. Diperintir orang? Mana orangnya? Mana? Siapa yang berani? Biar tak piting palanya. Gak ada di sini orangnya. Tahu nggak siapa? Siapa? Saga. Orang baru di kantorku, Nur, yang masuk timnya Mas Andre. Tahu nggak kamu? Saga. Oh, Mas Saga yang ganteng itu ya, yang badannya keker banget kayak kuli proyek. Iya, yang ganteng itu, Nur. Hei, kok kamu tahu? Udah ketemu ya? Iya, aku udah ketemu. Terus aku tabrakan lagi sama dia. Tapi kayak dia orangnya baik deh. Dia gak mungkin tega mukulin kamu, Mas. Dia aja gak tega nyakitin aku. Jangan sampai dia berani nyakitin kamu. Asal kamu tahu, Nur, kamu jangan ketipu sama muka yang ganteng. Percuma, hatinya busuk, Nur. Lihat tanganku nih, lu lemes, Nur. Aku gak ketipu, aku kegoda. Iya udah nanti tinggal diobatin, lebay banget sih. Yaudah yuk. Kamu tuh jadi orang jangan ganjen-ganjen apa sih, Nur? Hargain aku. Dikoreksi ya Mas Kentos ya. Seorang Nur Hayati Geraldine Al-Qodri gak mungkin ganjen sama cowok. Tapi cowok-cowok itu yang ganjen sama Nur. Please deh. Kapan sih? Oke. Mulai sekarang, jangan pedulikan aku, Nur. Jangan ngurusin perasaanku, Nur. Jangan ngurusin aku. Jangan kamu nolak cintaku, Mas. Emang kenapa sih? Nur, kamu tuh hargain aku dong, Nur.
Aku dapetin kamu tuh susah. Ibarat ngantri, aku ini lagi ngantri konser BTS, nggak dapet tiketnya, itu bisa cilaka Nur. Kalau mau dapet aku sabar, sama dapetin kamu. Apa? Cinca? Annyeong. 사랑해요, 오빠. ora iso. 알았어. keseleyo. Belaguk ya. Nah, sarangi. Tenang aja Mas Kentos. Di hati Nur cuma Mas Kentos satu-satunya. Bener ya Nur? Benar. Yuk. Jangan lukai hati ini ya Nur. Tidak akan. Yuk. Yuk. Yuk, berangkat yuk. Tapi Mas Alif nomor 0 paling utama. Kok Didi? Waduh. Parah lu jam segini baru dateng. Kok Didi ngapain tutup dulu? Kan Ijon belum ngajarin jadi laki-laki romantis. Iya. Ya udah, ayo sekarang. Sorry Kok Didi, tadi Ijon banyak orderan, ya ngajarin cucunya Presiden Uganda. Dia pengen jadi laki-laki romantis juga. Mana nyambung omongan lu ah. Udah tenang aja, gue bikin lu jadi laki-laki paling romantis dan lu gak akan kaku berbicara dengan yang namanya Permaisuri Inaya. Ya udah, gimana caranya? Pelajaran pertama Kok, coba lu tatap lurus ke depan, anggap aja itu Inaya ya. Dengan lu menatap dia terus, lu akan lancar berbicara ke dia. Pepatah mengatakan, dari mata turun ke hati, dari hati turun ke bodong, dari bodong ke mata lagi. Ngaco lu ah. Fokus ke depan, Iya, fokus. Siapa sih gurunya? Iya. Ijon ini profesional tau nggak? Terus tatap ke depan, terus melotot lagi, agak melotot, terus lebar lagi, lebih lebar lagi. Terus biar belek-beleknya semua keluar. Maksimal, Jon, maksimal ini. Maksimal 3 hari kok. Hah? Terus. Perih, Jon. Semakin perih, semakin romantis. Perih, Jon. Ya. Nggak boleh ngedip ya. Walaupun laler masuk jangan kedip. Terus. Anggap Inaya lagi ada di depan. Koi dipandang terus. Ya. Inaya takut apa nggak begini? Ya takut sangat zombie. Bercanda lu, Jon. Agak tenang aja Iko. Pedih mata gua ah. Tenang aja Ijon udah pakarnya udah. Ijon bawa lagi telurnya ya. Telur lagi aja, Jon. Sebagai imbalan. Astaga. Ya, selesai pelajaran hari ini. Melotot lagi. Iya. Semakin lebar. Iya. Lihat, fokus ke depan. Lebar terus, semakin melotot. Lebar, melotot, lebar. Udah belum, Jon? Jon? Oh, maling. Halo? Assalamualaikum, Nat. Waalaikumsalam, Mas Alif. Saya mau ngucapin makasih udah dikirimin makanan tadi. Harusnya saya sih yang bilang makasih, Mas Alif. Karena Mas Alif udah buat sedemikian rupa buat anniversary orang tua saya. Ternyata saya salah nilai kamu ya, Mas. Gak apa-apa, Nat. Saya ngerti kok. Terus gimana reaksi orang tua kamu pas lihat videonya? Iya, seneng banget mereka sih. Terharu gitu, Mas. Tapi kayaknya habis nonton terus ya udah diem-dieman lagi. Saya juga bingung. Ya semuanya butuh proses sih, Nat. Iya, saya berharap setelah nonton video itu bisa meluluhkan hati papa kamu. Ya, I hope so. Oh iya, soal sticky note itu, saya mau ngelurusin sih sebetulnya. Kalau kita ketemu langsung gimana? Di Toba Cafe malam ini jam 7. Bisa. Oke, kalau bisa. Ya saya cuma mau ngelurusin aja sih. Takut ada yang salah paham. Oke. Tapi awas ya kalau kamu nggak datang lagi.
Oke, see you. Tin, halo. Waalaikumsalam. Apa? Ya, Pak. Siapa lagi kalau di rumah bukan Alif? Lu rapi banget, mau kerja nih? Enggak, kerja masa jam segini. Alif mau ketemu sama Tasya dulu ya bentar ya. Nah, ini Bapak dukung banget. Kalau lu sampai jadi sama Natasha, 100% halal Bapak dukung demi anak. Apa sih Babe kalau ngomong suka ngasal lah. Kan Bang Bapak udah ngerasain muda jadi tahu gerak-gerik anak halal. Ketemu buat urusan kerjaan juga. Kerjaan, tapi kan sama Natasha gue udah biasa kan. Mau dibawain apaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Alif, Pak Haji. Iya, Kak. Ini mau ngasih puding buat Mas Alif. Kalau gitu pudingnya buat Bapak aja nih, kan lo pergi pacaran. Udah jalan sana cepetan. Nah, apa sih Babe kalau ngomong suka Tuh, ngasal? orang tua kasih dibohongin. Tadi lo ngomongnya bagaimana tadi? Sini, gak apa-apa nih. Dengerin aja, Babe kalau ngomong suka ngasal. Mau ketemu Mbak Natasha ya, Mas Alif? Iya, mau ketemu sama Tasya. Ada urusan kerjaan. Nanti pas Mas Alif pulang, Mas Alif makan pudingnya. Iya. Makasih ya, Nay. Iya, sama-sama Mas Alif. Silakan. Tadinya kata Mbak itu tadi bagaimana? Apaan lu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ya hati aku jadi nyesek banget denger Mas Alif mau ketemuan sama Mbak Natasha. Mas Alif juga kelihatannya seneng banget. Ngomong-ngomong, malu gimana keadaannya? Sehat aja enggak? Sehat-sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Kapan-kapan nanti gua ke sono. Iya, nggak apa-apa Pak Haji. Saya pamit ya Pak Haji mau nganterin puding yang lain. Oh iya, makasih banyak Neng ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini cewek malam-malam keluar mau kemana dia? Gue ikutin aja deh. Hai Mas Alif. Sorry. Tunggu saya lama ya? Enggak kok Mbak, saya baru datang juga. Maaf loh. Maaf Mas, Mbaknya mau pesen apa? Saya air putih aja deh. Masa air putih aja? Iya, nggak apa-apa. Karamel latte di sini enak loh. Nggak apa-apa, saya air putih aja. Nggak mau coba? Beneran enak? Oke, yaudah. Karamel latte 2 ya? Air putih sama karamel apa karamelnya Ya 2? dua-duanya boleh. Karamelnya 2. Baik Mas. Makasih. Saya selama ini ribuan hari ku dekat denganmu. Ya udah, kamu duluan deh. Saya mau bilang terima kasih sekali lagi karena idenya Mas Alif yang udah ngasih kesan yang luar biasa buat wedding anniversary orang tua saya. Ya, syukur alhamdulillah. Kalau ide saya itu bisa bermanfaat untuk orang tua kamu. Harusnya tuh ide saya ya sebagai anak, ini malah Mas Alif yang inisiatif. Tapi ya Mas, kayaknya nggak ngaruh deh di papa saya. Karena papa saya tuh masih dingin banget sama mama. Ya, gini loh Nat. Damai itu tuh butuh proses. Gak bisa instan. Yang penting kita udah berusaha, kita udah ikhtiar sebaik-baiknya. Untuk hasilnya serahin sama Allah.
Iya, cuma sayangnya aja yang belum tenang. Iya sayang, sabar. Kamu sabar, kita doain aja yang terbaik. Semoga besok hasil mediasinya diberikan juga yang terbaik oleh Allah. Biar rumah tangga orang tua kamu bisa utuh kembali. Ya. Sholatnya jangan putus. Tapi ku harap suatu saat nanti Ditambah tahajud pas malam hari itu juga ku berharap memberi kasih walau tak kembali. Iya, insya Allah. saya dapat ini dari Wildan. Nyangkut di tasnya dia. Jadi waktu itu Nur sempat bilang kalau ada pesan dari kamu ditaruh di mejanya dia. Begitu saya cari mejanya dia ternyata nggak ada. Dan ternyata nyangkut di tasnya Wildan. Gara-gara ini ya. Waktu itu pas hujan-hujanan kamu marah sama saya gara-gara udah nungguin lama. Ya waktu itu saya sebenarnya cuma mau minta ide sih ke Mas Alif untuk memediasi orang tua saya. Saya pikir Mas Alif emang sengaja nggak datang. Maafin ya kalau saya salah, tapi saya benar-benar saya nggak terima message dari kamu. Saya juga minta maaf soalnya ternyata ada yang miss banget. Dan saya minta maaf juga udah bikin kamu nunggu. Enggak kan salah paham. Terima kasih. Kayaknya Alif sama Natasha itu ada hubungan ya. Gua kasih foto ke Andre ah. Saga. Dasar. Playboy Soalim. Natasha bodoh banget sih. Kupikir dia pinter. Tapi masa dia mau sama cowok kampungan kayak gini? Lanjutin rencana kita. Gue yakin mereka lagi merencanakan sesuatu buat besok mediasi. Bikin aja si Alif babak belur. Biar dia nggak bisa datang dan digantikan sama yang lain. Oke. Ngomongnya apa ya lebih enaknya? Aku sayang, aku cinta. Aku cinta kamu, Nay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inayah. Kok? Sorry. Duduk. Enggak, cuman sebentar aja mau ngasih ini puding buat Ko Didi. Puding? Ya. Yang bener. Ya, sebagai ucapan tanda terima kasih kok karena selama ini Ko Didi udah baik sama Nay sama Ibu. Mungkin nggak seberapa sih, nggak sebanding sama yang Ko Didi kasih, tapi semoga Ko Didi suka ya. Ini sih melebihi apapun, Nay. Alhamdulillah. Enak? Enak banget. Ini kamu bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Aduh, nggak sama Ibu kan? Mas Alif teh beda ya sama Ko Didi. Ko Didi mah langsung nyobain pudingnya. Tapi Mas Alif malah pergi sama Mbak Natasha.
kita mendingan ini daripada air putih. Gue sebenernya pesen dulu lupa kayaknya masih. Iya masih. Mau air putih juga? Udah nggak apa-apa, ini aja. Gue mau nanya, plat nomor B3289 UNN motor siapa ya? Punya saya bang. Oh, motor lo. Ikut gue sekarang, ikut! Diam, ada apa bang? Ada apa bang? Ikut! Apa diam-diam? Sorry. Mas! Mas! Sabar dulu, sabar dulu. Lu lihat nih mobil gua barat gara-gara motor lo. Ah? Tunggu bang. Ini tadi saya parkir di sini udah bener nih. Dan saya nggak ngeliat mobil abang ada baret juga sih. Gua pokoknya lu harus tanggung jawab. Gak mau. Bang, gini bang ya. Ini kan jarak motor sama mobil aja udah jauh bang. Lagian kalau misalnya mobil abang baret, harusnya ada bekas di motor saya dong bang. Ini kan nggak ada sama sekali nih. Jadi saya mau ganti rugi gimana? Saya juga nggak jelas nih kalau kejadiannya kayak gimana nih. Jangan sembarangan nuduh. Buktinya apa kalau misalnya dia tuh yang baretin mobilnya? Lu berdua ya banyak alasan lo. Bang, gini bang, sabar dulu. Ini daripada kita cari siapa yang salah, siapa yang bener nggak jelas kayak gini, mendingan biar aman kita lihat di CCTV tuh. Ya, kalau emang saya salah, saya ganti deh. CCTV banyak alasan lo. Astaga. Ayo, Bang. Bang. Apa nih bang? Lu kalau menuduh orang itu harus ada bukti dong bang. Lu mau masuk penjara gara-gara lu nggak ada bukti nuduh orang? Mereka bisa nuntut balik bang. Kita ke kantor polisi sekarang. Wah, nggak ada. Iya. Gue paling malas berurusan sama polisi. Maaf ya, Bang. Maaf. Hati-hati lo bang. Mas Alif nggak apa-apa, mana atas ya? Nggak apa-apa. Ini Saga yang temennya Mas Andre kan ya? Iya mas, iya. Kamu kok ada di sini? Oh, kebetulan Mbak Natasha, saya lagi ada meeting daerah sini, terus saya ngelewat. Ternyata Mas Alif lagi dipukulin, makanya saya ngebantuin gitu. Makasih banyak Mas Saga ya. Makasih banyak. Atau Mas Alif, Mbak Natasha, kalau gitu saya pamit duluan ya. Makasih ya. Makasih. Aduh, Mas Alif, nggak apa-apa beneran. Ya udah nih, udah jam segini juga, nanti kamu kemalaman lagi. Kamu pulang duluan aja nggak apa-apa. Bener. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, hati-hati ya Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagus. Semuanya berjalan dengan lancar. Ya udah bos, sekarang kan tugas gua sudah selesai. Gua mau cabut dulu. Kalau ada tugas lagi, lu kabarin gua aja. Siap. Gua sengaja lakuin itu tadi supaya gua bisa cari muka sama Alif dan Natasha. Selanjutnya, gua jalanin rencana gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, datang kok mukanya cembetut. Gimana tuh? Si Alif suka puding buatan kamu? Gak tahu Bu. Soalnya tadi kan Mas Alifnya buru-buru mau ketemu sama Mbak Natasha. Mungkin aja si Alif itu lagi ada urusan pekerjaan yang penting. Jadi harus ketemu cepet-cepet ya kan? Udah positif thinking aja ya nak? Ya tadi sih Mas Alif tuh bilangnya yang buat kerjaan. Beda banget ya sama Ko Didi Bu. Ko Didi? Kenapa tuh? Tadi tuh pas Ko Didi nyobain pudingnya, dia langsung makan lahap pisan. Udah gitu katanya teh enak. Dia mah baik ya. Ya udah tuh kalau begitu mah kamu tanya hati kecil kamu. Yang mana yang terbaik buat diri kamu ya nak?
Airnya kurang panas tuh, Lip. Gua heran sama lu, Lip. Entah ribut masalah apa. Soal perempuan atu aja, hah? Kenapa jadi ribut begitu? Udah. Kagak nih, salah paham. Salah paham gimana maksud lu? Orangnya salah paham yang mukul. Alif juga dibantuin tadi. Sama siapa? Saga namanya. Karyawan baru Natasha juga. Satu tim sama si Andre. Si Andre? Hah? Andre. Andre kan? Iya. Kurang ajar amat tuh anak. Dia nggak tahu lu anak gua emangnya? Bukan Andre yang mukul, Pak Haji. Saga temennya si Andre. Aduh. Nah udah begini bagaimana nih? Coba, apa gue perlu turun tangan? Aduh. Sakit pinggang aja. Udah Babe kenapa sih? Udah kagak baik kayak begitu. Nggak bisa begitu. Bahaya anak, dasarnya orang tua. Sakitnya anak, sakitnya orang tua. Ngerti lo, dibilangin. Kalau misal sakit lo nggak hilang, siapa yang tanggung jawab? Mulai mengarang bebas. Bukan mengarang bebas, ini sakit hati orang tua. Bukan emang ganteng-gantengan sih. Daripada jadi panjang, pudingnya Inaya mana tadi, Be? Alif pengen makan, Be. Ya, lu kagak ngomong, ya gue udah makan. Kira ada banyak kan, mana yang lain? Yang mana? Habis, tinggal sedikit banget. Anakku maaf ya. Bapak lapar. Kan kagak enak sama Inaya, ntar kalau dinanya-nanyain bagaimana Ya sih? tapi udah dihabisin, ya tinggal lu ganti aja kan duit lu banyak. Ya udah tuh dilap nih, ini kurang panas itu. Si anget. Pikir dingin. Nah tadi gua gini ngapa? Tahu. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jagalah rumah tanggaku, lembutkanlah hati suamiku, agar dia tidak jadi menceraikan aku, agar rumah tanggaku tetap utuh, dan kami tetap bersama sampai maut memisahkan kami. Aku sangat bermohon kepadamu agar besok suamiku menarik keputusannya ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini sudah waktunya, Ma. Aku sendiri juga masih bimbang. Tapi apapun hasilnya, semoga bisa menjadi kebaikan kita bersama. Daripada kita harus terus saling menyakiti satu sama lain. Kenapa, Pak? Papa! Papa harus kuat, Pak! Papa! Jangan tinggalin Mama, jangan tinggalin Natasha, kita butuh kamu, Pak. Napas, Pak! Papa harus kuat! Kuat, Pak! Kuat, Pak! Harus kuat! Harus kuat, Pak! Pak! Ingat Natasha, Pak! Maafin Papa. Maafin. Papa nggak salah, Pak. Papa jangan minta maaf. Jangan tinggalin Mama. Natasha masih butuh kamu, Pak. Jangan tinggalin Mama. Mama butuh kamu, Pak. Pak. Papa.
hanya mimpi. Bagaimana kalau kejadian benar ya? Mama nggak akan sanggup hidup sama aku. Natasha. Kalian berdua orang yang paling penting dalam hidupku. Cela Ibu, sendal pingatnya dipakai terus yang dari Pak Haji. Pak Haji mah perhatian pisan sama Ibu ya. Alah, biasa aja tuh. Ini kebetulan aja sendalnya ibu habis dicuci mau nggak mau atuh pakai ini. Lihat itu udah kayak kapas selem. Pak Haji sama Mas Alif teh beda banget ya. Maksud kamu apa tuh? Ya, kalau Pak Haji teh apa adanya gitu. Suka sama Ibu terus dia nunjukin. Kalau kata orang mah gentleman. Astagfirullahaladzim, kamu teh. Emangnya kenapa tuh sama Alif? Ya beda aja Bu. Nah teh ngerasanya mungkin aja Mas Alif anggap Nay sebagai adik aja, bukan lebih. Jangan pesimis atuh. Kamu itu gak boleh kayak begitu. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Jadi tergantung manusianya. Mau gimana caranya harus usaha, ikhtiar, dan doa. Iya sih Bu. Tapi kayaknya Mas Alif teh seneng kalau ngeliat Ibu sama Pak Haji. Makanya mungkin juga Pak Haji lebih seneng ngeliat Mas Alif sama Mbak Natasha gitu barengan. Jadi nggak gangguin Ibu sama Pak Haji. Astagfirullahaladzim, Nay. Ibu teh ini udah nggak muda lagi, udah tua. Yang dipikirin sama ibu tuh cuman kebahagiaannya kamu. Kalau kamu sama si Alif berjodoh, ibu teh senang. Udah atuh nggak usah mikirin Pak Haji. Ibu nggak suka. Kamu kan anak ibu semata wayang. Lilis, abang datang. Panjang umur ya Pak Haji? Kupingnya panas kali ya. Ibu. Udah datang pagi-pagi. Udah tuh sana. Ibu atuh mau ketemu sama Ibu. Paling juga mau minum teh kopi. Iya kopi panas. Gak pakai gula.